Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Kategori honorer yang dihapus 2023, honorer harus siap. Baik, kembali lagi di channel The Quick Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaik dan informasi terbaru kepada teman-teman semua. Informasi ini kami kutip dari laman website naipangkat.com. Informasinya yaitu kategori honorer yang dihapus 2023, honorer harus siap. Simak informasinya baik-baik. Kita ketahui sendiri di tahun 2003 menjadi tahun di mana honorer diselesaikan atau ditiadakan. Pasalnya salah satu permasalahan yang kompleks dihadapi bangsa ini adalah banyaknya honorer di berbagai lini instansi, baik instansi pemerintahan, pendidikan maupun kesehatan. Lalu kategori honorer yang dihapus seperti apakah yang nantinya akan dihapuskan di tahun 2023? Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut terkait kategori honorer yang dihapus di tahun 2023. Berikut merupakan penjelasan terkait kategori honorer yang dihapus di tahun 2023. Kategori honorer dihapus di tahun 2023. Berikut ulasan kategori honorer yang dihapus pada tahun 2023. Nasib tenaga honorer saat ini sedang dipertanyakan. Menyusul akan dihapusnya data honorer pada database pendataan non-ASN akhir 2022 ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Bima Haria Wibisana menyebut ada 7 kategori tenaga honorer yang akan dihapus dalam pendataan non-PNS di akhir tahun 2022 ini. Para tenaga honorer wajib mengetahui kategori apa saja yang akan dihapuskan. Menurut Bima, sempat terjadi perdebatan dikarenakan 7 kategori tenaga honorer dihapus dianggap tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor B-M/M/SM.02.03/2022. Sebelumnya telah beredar kabar 2.360.723 tenaga honorer sudah masuk dalam database pendataan non-ASN setelah uji publik. Begitu juga 1.817.395 tenaga honorer telah menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Terdapat tenaga honorer yang belum menyertakan SPTJM sehingga membuat data para tenaga honorer tidak diakui. Adapun 7 kategori tenaga honorer dihapus 2023 sebagai berikut: 1. Satuan pengamanan, 2. pengemudi, 3. tenaga kebersihan, 4. masa kerja 1 tahun, 5. usia di bawah 20 tahun, 6. usia di atas 56 tahun, 7. tidak ada keterangan ijazah. Meskipun ada 2.360.723 tenaga honorer sudah masuk dalam database pendataan non-ASN setelah uji publik ataupun sudah dihapus, tapi masih ada solusinya. Pemerintah memperbolehkan instansi merekrut tenaga alih daya atau outsourcing. Jadi sebagai gantinya tenaga honorer yang sudah dihapus bisa dipekerjakan sebagai outsourcing sesuai kebutuhan di masing-masing instansi. Sebelumnya tenaga non-ASN yang terancam kehilangan pekerjaan pada 2023 diusulkan untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PDKK. Tentunya ini menjadi kabar menggembirakan bagi para tenaga honorer yang terancam kehilangan pekerjaan pada tahun 2023 ini sesuai dengan skema dari pemerintah pusat. Skema dimaksud saya dengan keinginan pemerintah daerah atau Pemda di mana tenaga non-ASN bisa diangkat menjadi CPNS atau P3K. Pemerintah daerah atau Pemda mengapresiasi program pemerintah pusat untuk mengangkat honorer menjadi CPNS maupun P3K. Pemda mengusulkan agar honorer yang diangkat menjadi CPNS maupun P3K ditanggung gajinya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI Komisariat 5 se-Kalimantan, Hairul mengatakan selama ini tenaga honorer telah membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Tenaga honorer ini menjadi satu bagian yang menjadi tulang punggung kita
kata Hairul dalam RDPU dengan Komisi 9 dikutip pojok1.id Selasa 29 November 2022. Hairul mengatakan, Apexi mengusulkan pengangkatan tenaga honorer secara langsung tanpa seleksi seperti yang terjadi pada tahun 2006 lalu. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS dengan masa kerja tertentu. Misalkan masa kerja di atas 10 tahun atau di atas 5 tahun dengan catatan mengubah regulasi yang semula penganggaran dari daerah menjadi penganggaran dari pusat, ujar Hairul. Adapun bagi tenaga honorer yang masa kerjanya di bawah 5 tahun, sambung Hairul, diangkat menjadi P3K. Tenaga non-ASN yang belum memenuhi masa kerja tersebut dilakukan seleksi P3K tanpa melihat kualifikasi atau jurusan pendidikan, ujarnya. Seleksinya masih, kata Hairul, hanya dengan mempertimbangkan strata ijazah untuk jabatan-jabatan yang dibutuhkan. Lebih lanjut, Hairul menyatakan tenaga honorer sangat membantu pemerintah daerah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan selama ini. Tenaga honorer ini menjadi satu bagian yang menjadi tulang punggung kita, tegasnya. Hairul pun mengatakan alasan mengapa Pemda tetap mengangkat tenaga honorer meski ada larangan pengangkatan non-ASN. Menurutnya pemerintah pusat melarang pengangkatan honorer, tapi juga melakukan moratorium pengangkatan PNS. Dalam beberapa tahun ini, beberapa kota di Indonesia ini memang ada moratorium pengangkatan PNS, terangnya. Dampaknya kekosongan jabatan banyak terjadi lantaran tidak sedikit PNS yang masuk masa pensiun guna mengisinya, maka Pemda terpaksa merekrut tenaga non-ASN. Tentu ada kebijakan pengangkatan honorer di masing-masing daerah. Tenaga honorer mengisi kekosongan PNS, kala Hairul. Pria yang juga wali kota Tarakan itu pun menyoal peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Peraturan pemerintah tersebut mengamanatkan penyelesaian honorer paling lama 5 tahun sampai dengan 28 November 2023, tapi hal itu tidak dibarengi dengan pengangkatan CPNS. Selama masa transisi 5 tahun tidak dibarengi dengan pengangkatan PNS, pembukaan formasi sangat terbatas, cetus Hairul. Ia mencontohkan pemerintah kota Tarakan yang tidak mendapatkan formasi CPNS sejak tahun 2010. Tarakan itu kalau nggak salah pengangkatan PNS-nya 2010 terakhir, 12 tahun yang lalu ucapnya. Padahal tandas Hairul banyak PNS yang memasuki masa pensiun. Akhirnya Pemda terpaksa melakukan pengangkatan honorer untuk mengisi jabatan PNS yang kosong. Guru tenaga kesehatan dan tenaga umum lainnya banyak yang pensiun karena nggak diganti ini, tapi nggak ada PNS-nya. Mau nggak mau daerah membicaki dengan mengangkat tenaga honorer, tandas Hairul. Solusi penyelesaian honorer Kementerian PAN-RB. Dalam hal ini lanjut Aswar, Kementerian PAN-RB sudah menyiapkan solusi untuk tenaga non-ASN, guru, dan tenaga kesehatan yang merupakan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. Sedangkan untuk tenaga fungsional, teknis, serta tenaga administrasi lainnya masih perlu dibahas lebih lanjut. Kami segera urai bersama dan cari formasi terbaiknya bersama stakeholder, papar Aswar. Aswar mengatakan pemerintah atau Kementerian PAN-RB telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait kebutuhan guru. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang pendataan tenaga non-ASN telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Kami juga kembali menginfokan bahwa instansi pemerintah bisa memasukkan data tenaga NPN ASN pada laman https://2 pendataan non-asn.bkn.go.id yang telah disediakan oleh BKN. Instansi harus melakukan impor data dan pengecekan data tenaga non-ASN. Sementara tenaga non-ASN harus membuat akun dan registrasi untuk melengkapi data mereka, jelas Aswar. Portal tersebut disediakan agar tenaga ASN bisa mengonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN.
Mereka juga bisa melengkapi data atau memperbaiki data yang diinput oleh admin atau operator instansi. Tenaga non-ASN bisa memperbaiki daftar riwayatnya, sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN disertai bukti, sehingga kita bisa memetakan sudah berapa lama mereka menjadi tenaga non-ASN. Adapun jika tenaga ASN tidak terdata, maka mereka dapat mengajukan usulan pendataan. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB Alex Denny menambahkan pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktek pencalonan atau KKN. Beliau pun meminta para pejabat yang berwenang untuk menindak tegas ASN yang memperjualbelikan data tenaga non-ASN. Kepada tenaga non-ASN yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan dalam database tenaga non-ASN, silakan laporkan agar segera ditindak secara tegas, ujar Alex. Demikian penjelasan terkait kategori honorer yang dihapus tahun 2023. Demikian penjelasan terkait kategori honorer yang dihapus tahun 2023. Semoga penjelasan tersebut kategori honorer yang dihapus 2023 bermanfaat bagi teman-teman guru semua. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.